Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Insinyur Haji Badat Muwakid MP. Yang kami hormati Kepala BAKAK Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD. Yang kami hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan Bapak Abdul Halim Fatoni MPD. Yang kami hormati Pembimbing Teknis UKM Korps Protokoler Mahasiswa Bapak Hamidin SPD. Yang kami hormati Ketua Umum UKM Korps Protokoler Mahasiswa Duta Aditya Kurnia Waluya. Yang kami hormati Ketua Pelaksana National Talkshow Series Duta Hutama Taufik Rizki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara National Talkshow Series Mahasiswa Universitas Islam Malang dengan tema Three Expertise to Improve Protocol Skills. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, March Vanuatu, dan Sholawat Nuril Anwar. Yang ketiga yakni sambutan Nuril Anwar.
الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوما قومي حيا القومامة hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Saya sing Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Nasional Talkshow Series kepada Duta Hutama Taufik Rizky. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Masfuri MSI, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Insinyur Haji Badat Muwahid MP, yang kami hormati
Kepala BAKAK Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD, yang kami hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan Bapak Abdul Halim Fatoni MPD, yang kami hormati Pembimbing Teknis UKM Korps Protokoler Mahasiswa Bapak Hamidin SPD MPD, yang kami hormati pemateri event organizer Bapak Fadloli Iwakusuma, yang kami hormati Ketua Umum UKM Korps Protokoler Mahasiswa Duta Aditya Kurniawaluya, dan yang saya banggakan seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang patut kita ucapkan, tiada kata yang indah untuk kita realisasikan selain mensyukuri nikmat Allah, zat yang tak terumuskan oleh kata-kata, sehingga kita dapat melaksanakan acara National Talkshow Series ini dengan tema 3 Exercises to Improve Protocol Skills. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberkahi dan melancarkan acara pada siang hari ini. Salat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, revolusioner terbesar yang telah mendobrak badai kebodohan menuju angin semilir ilmu pengetahuan, dan yang telah mengikis percikan kezaliman menuju lentera keimanan. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai protokol muda tentunya harus memahami poin-poin penting apa yang harus kita implementasikan sebagai seorang protokol muda. Yang tentunya dalam hal ini yang harus kita pahami, bahkan yang harus kita pahami yaitu menguasai 3 konteks yang akan kita adakan pada siang hari ini, yaitu event organizer, kemudian besok public speaking, dan yang lusa MC and host. Maka dalam hal ini tentunya EO kita dilatih untuk bagaimana cara merancang bahkan menguasai dan mengontrol kegiatan. Kemudian public speaking, gimana cara kita menyalurkan informasi dan koordinasi dengan mudah dari setiap divisi maupun setiap individual. Kemudian yang terakhir yaitu MC and host, yang mana memimpin atau menggiring acara dari awal hingga selesai. Maka insya Allah dengan adanya acara siang hari ini yang diadakan oleh UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang, guna memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa memahami dan mengimplementasikan sebagai protokol muda. Harapannya dengan adanya siang hari ini, dengan kegiatan siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Sambutan kedua sekaligus membuka acara pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Badat Muwakid MP. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para narasumber,
Bapak Fadli Iwan Kusuma. Selamat datang, Pak. Bapak Ilmi Kurniawan Mkom yang saya hormati, Ibu Maya Rahmawati MSc yang saya hormati, Saudara Ketua UKM Protokoler Mahasiswa yang saya hormati, Saudara Ketua Panitia, dan yang saya banggakan anak-anak sekalian, seluruh anggota UKM KPM Unisma dan semua yang hadir kegiatan ini. Tampaknya ada banyak peserta yang juga tidak semuanya dari Unisma. Syukur alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan pembukaan kegiatan nasional talk show series yang dilaksanakan oleh UKM KPM Unisma, yang tentu saya pertama kali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan ini di saat kawan-kawannya yang lain, seluruh mahasiswa tidak sanggup melaksanakan kegiatan karena banyak hal yang menjadi gangguan yang berasal dari adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi justru anak sekalian, Korps Mahasiswa, Korps Protokoler Mahasiswa justru banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan berseri pada siang hari ini dibuka. Bapak, Ibu, dan sekalian yang saya hormati, kegiatan semacam ini tentu sangat penting, dan sekali lagi saya bangga kepada kalian semua yang telah menyelenggarakannya, karena kegiatan ini merupakan satu input keterampilan dan profesionalisme yang diimprovekan kepada para peserta ini, yang itu sungguh bermanfaat kepada kalian semua yang mengikutinya, karena problem hidup yang kita hadapi dalam keseharian itu, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu tidak mungkin terselesaikan dengan adanya kekayaan kita atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di samping penguasaan kita atas pengetahuan dan teknologi itu, kita juga masih diperlukan satu keterampilan khusus yang bersifat soft skill, yang bisa memberikan satu menghantar untuk aktualisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Banyak para mahasiswa yang kuliah secara serius di satu perguruan tinggi mendapatkan prestasi akademik yang lumayan tinggi, tetapi oleh karena soft skill-nya tidak terasah, seringkali kita dapati mereka tidak sempurna dalam menapaki tahapan kehidupan selanjutnya setelah menjadi mahasiswa itu. Satu fakta, Unisma setiap tahun melaksanakan kegiatan tracer study yang itu mengecek, menggali informasi kepada seluruh alumni yang setelah lulus mereka bekerja di mana dan lama tunggunya
untuk mendapatkan pekerjaan sepanjang berapa lama, itu kesimpulan dari tes kita menyatakan bahwa para mahasiswa kita ya setelah menjadi alumni itu rata-rata memiliki percepatan untuk diterima oleh dunia kerja lebih cepat bagi para mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi. Meskipun di berbagai tempat kerja khusus, mereka juga lebih banyak didominasi oleh para mahasiswa yang pada saat menjadi mahasiswanya memperkokoh kemampuan soft skill-nya. Tetapi fakta membuktikan bahwa setelah 2 tahun mereka bekerja di dunia kerja itu, kita tulis kembali, maka ternyata dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa yang dulu pada saat di kampus aktif melaksanakan kegiatan seperti para mahasiswa yang ketemu dalam UKM KPM ini, aktivitasnya banyak, punya kesibukan, dan dengan begitu mereka berlatih untuk memanage, untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, berlatih untuk melakukan berbicara di depan orang banyak, mengorganisir sejumlah orang, memanage kegiatan tertentu. Sehingga bagi mahasiswa yang pada saat menjadi mahasiswa tercerna berbagai kegiatan ini ikut larut di dalamnya, yang itu secara tidak langsung ternyata bisa mengasah keterampilan dan kemahiran-kemahiran di bidang itu tadi, di bidang soft skill itu. Sehingga dengan begitu ternyata para mahasiswa yang pada saat mahasiswa sudah mengalami berbagai macam gesekan dan asahan seperti itu, ternyata tes tadi kita menyatakan setelah 2 tahun mereka masuk dalam dunia kerja, mereka mendominasi pada saat persaingan kepemimpinan yang ada di dunia kerja itu. Mereka lebih mampu menggalang, memotivasi dan mengajak kerjasama dengan kawan-kawannya sepekerjaannya itu. Mereka lebih dulu mendapatkan apresiasi dari atasannya untuk menduduki jabatan tertentu yang lebih tinggi dengan kawan-kawan sebayanya. Mereka dipercaya oleh atasannya untuk memanage kawan-kawannya sebaya, seangkatannya, dan selain sebagainya. Ya, begini ini satu fakta menurut kalian bahwa jerih payah kalian selama menjadi mahasiswa untuk berlatih, mengikuti latihan, menyelenggarakan latihannya itu sendiri, berlatih untuk mengorganisir satu aktivitas itu tidak percuma, tapi betul-betul bermanfaat untuk kalian semua, tentu pada saat nanti setelah menjadi alumni. Itu sebabnya anak sekalian saya serukan teruslah kalian berjuang untuk selalu mengasah soft skill seperti ini, dan tentu itu tidak bakal rugi kalian semua. Bapak Ibu dan anak sekalian, sekali lagi saya sampaikan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini yang sungguh bermanfaat dan sungguh bisa menjadikan penghantar bagi kita semua untuk menjadi sukses di masa depan. Selamat berkarya, selamat melaksanakan aktivitas, dan mudah-mudahan sukses selalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir saya sampaikan dengan sambutan saya ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama untuk menandai dibukanya kegiatan National Talk Show Series pada siang hari ini. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, kegiatan National Talk Show Series yang akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, saya nyatakan secara resmi dibuka.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Dengan dibukanya acara pada siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin, selamat datang dalam acara National Talkshow Series dengan tema Three Expertise to Improve Protocol Skills. UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Duta Rian. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin dan teman-teman peserta National Talkshow Series yang hari ini. Sebelum kita memasuki acara National Talkshow Series, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti dan melaksanakan acara Talkshow National Talkshow Series di siang hari ini. Ya Allah, ya Rahim, mudah-mudahan acara National Talkshow Series yang kami laksanakan ini dapat berbuah kebermanfaatan dan keberkahan di mata-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami kesabaran, kesehatan, kelancaran, serta keikhlasan dalam mengikuti acara Talkshow Series di siang hari ini. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man atait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait. Allahumma adfa'na bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitnah ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah Indonesia wa Palestin wa Unisma wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasarad din wa khzul man khadalal muslimin. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimin wa alqi muslimina wal musliman. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami di hari ini, ya Allah. Mudahkanlah segala apa yang kami niatkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, ya Allah. Dan lindungilah kami dari orang-orang yang syirik,
orang-orang yang musyrik kepada kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih disampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya yakni National Talk Show Series yang pertama dengan materi Event Organizer yang akan dipandu oleh Duta Bintang. Kepada Duta Bintang, disilakan. Baik, terima kasih dari Duta Sofi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga di siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pada kali ini. Selanjutnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini nama saya Bintang Fatailah Haprai, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik tahun 2019. Untuk teman-teman yang mau kepoin saya lebih lanjut, boleh bisa hubungi saya di WhatsApp di nomor 0812 1678 2866 atau bisa lewat Instagram saya di @bintang.f.h. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Sebelum mempersilakan speakers untuk menyampaikan materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu speakers kita yang sangat luar biasa dan sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan kita sebagai speakers kita pada siang hari ini di event kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Fadoli Iwakusuma dalam acara National Talk Show Series pada series pertama dengan materi Event Organizer. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan peraturan talk show pada siang hari ini. Peraturan ini wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta. Jadi, ini semua demi kelancaran kegiatan kita hari ini dan juga demi kelancaran kegiatan ini, mari kita sepakati bersama. Peraturan yang pertama di sini, peserta wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Yang kedua, peserta diharap menonaktifkan audio visual selama materi berlangsung. Yang ketiga, peserta dihimbau menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Keempat, bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand yang akan dipandu oleh moderator nanti pada saat termin pertanyaan sudah dibuka. Yang kelima, presensi dilakukan pada saat Q&A telah dimulai. Dan yang terakhir, sertifikat by request akan diberikan jika mengikuti kegiatan secara penuh. Baik, demikian peraturan pada siang kali ini. Perlu kami informasikan pula di sini, kegiatan ini disponsori oleh Toko Kaineli dan Kamsia Boba Batu dan didukung oleh sponsor dan media partner yang sangat luar biasa, yakni Mahasiswa Ngalam, Malang Media, Masa Kuliah, Info Unisma, Event Malang, Bima Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan BEM Universitas Islam Malang. Baik, saya di sini akan menyapa kembali Kak Fadoli. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Mas. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana untuk Kak Fadoli, siap untuk menyampaikan materi? Insya Allah ya, siap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Kak Fadoli. Tidak berlama-lama lagi, kegiatan National Talk Show Series akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari speakers kita yang sudah luar biasa pada siang hari ini.
Nama Fadoli Iwakusuma, alamat Jalan Karanganyar, nomor 64, Ngeronggo, Kota Kediri. Nomor telepon 081 23 44 55554 atau 085 6350 336. Alamat email fadoli@yahoo.com. Kebangsaan Indonesia, kelahiran Sidoarjo 8 Februari 1983. Dan lulusan dari Universitas Brawijaya Malang dan majoring Electrical Engineering. Pengalaman kerja pada tahun 2009 hingga sekarang bekerja di Satria Production, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 98, Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan sektor bisnis, event organizer and advertising wedding and birthday party, employee catering, tour and travel, seminar, talk show, and SPG agency. Dengan posisi project director, dengan aktivitas utama planning, develop, and accommodate. Selanjutnya pada tahun 2007 hingga 2009 bekerja di Fresh Communication Jalan Imam Bonjol 206 Ngadisimo, Kota Kediri, dan bergerak di bidang event organizer dengan posisi project officer dengan aktivitas utama planning, develop, and accommodate event, conducting show. Pada tahun 2003 hingga 2007 bekerja di Irna YKS Mitra Kreasi Q Communication Best Communication 141 Worldwide Deteksi Jakarta dengan sektor bisnis event organizer dengan posisi area coordinator or local partner dengan aktivitas utama runner and execution event. Demikian kurikulum vitae dari speakers kita yang sangat luar biasa pada kali ini, pada series pertama ini. Tidak lama lagi, mari kita mulai kegiatan National Talk Show Series dengan tema 3 Expertise to Improve Protocol Skills dengan materi event organizer. Kepada speakers, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya baru kali ini mengisi kegiatan seperti ini ya selama pandemi. Jadi biasanya saya present untuk kegiatan-kegiatan event, cuman kali ini saya harus mempresentkan bagaimana event organizer itu berjalannya. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Maskuri, Magister sebagai Rektor Universitas Islam Malang. Ya. Selanjutnya, kepada Dr. Insinyur Haji Badat Muwahid, MP, selaku Wakil Rektor 3. Selanjutnya kepada Hamidin, SPD, MPD, selaku pendamping teknis. Selanjutnya Hajah Ana Rohmatus Sa'diyah, SHMH, selaku pembimbing. Selanjutnya Saudara Aditya Kurnia Waluya, selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih. Untuk event kali ini bertajuk National Talk Show Series ya, dengan 3 Expertise to Improve Protocol Skill, yang di hari pertama saya merasa sangat tersanjung, juga merasa belum cukup pantas untuk di sini. Namun saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman yang sudah saya jalani selama beberapa tahun yang lalu. Di sini saya akan membawakan tema yaitu sebuah event organizer. Ya. Event organizer sendiri mungkin teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian sudah paham ya. Jadi lebih bisa diartikan sebagai panitia penyelenggara, lebih simpelnya seperti itu, dan kita akan mengelola suatu kegiatan tersebut dengan profesional.
Nah, untuk sebagai prinsip dasar pengelolaan event, itu ada yang disebutkan sebagai 5W dan 1H. Jadi, why, what, where, when, who, dan how. Ya. Jadi akan kita kupas mungkin satu-satu ya. Semoga waktunya ini masih cukup. Ya. Jadi why itu apakah alasan event untuk dibuat. Jadi biasanya di sini kita akan menerjemahkan begini. Event di sini kan ada beberapa optionnya. Ada event yang kita karena ide kreatif kita sendiri untuk kita provide, atau ini event berdasarkan request dari klien. Nah, biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah what. Jadi apa bentuk dari event tersebut? Jadi event di sini kan bermacam-macam ya, yang nanti akan saya jabarkan satu-satu. Jadi event ini di sini mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang menganggap bahwa event ini melulu adalah konser atau mungkin kegiatan-kegiatan besar, penyambutan segala macam. Nah, cuman di situ ada beberapa bentuk event yang sifatnya corporate, jadi mulai sales untuk divisi sales, terus untuk pengembangan brand dari brand awareness atau brand image segala macam di situ. Jadi di situ nanti akan ada perbedaan-perbedaan dari cara kita memulai satu project. Terus kemudian where yaitu di mana event tersebut dilaksanakan. Jadi di situ event kita akan melihat ini mau outdoor atau indoor. Kita memperhatikan lingkungan yang ada di situ, culture-nya bagaimana. Ya, seperti itu. Terus yang lagi happening apa di situ? Apakah cocok dengan konsep yang akan kita ajukan? Jadi sebelum kita membuat satu konsep, jadi kita juga harus memperhatikan di mana kegiatan itu akan diselenggarakan. Terus kemudian when, yaitu kapan. Jadi kapan acara itu diselenggarakan, mungkin di sini kita menentukan bulan, tanggal, atau waktunya, terus kemudian durasi waktu yang biasanya kita sebut dengan rundown. Nah, seperti itu. Terus kemudian who. Ya. Jadi who di sini kita lebih banyak melihat siapa di sini yang akan kita angkat temanya. Jadi misal kita mau bikin konser. Nah, di situ misal di Kota Malang dengan segmentasi mahasiswa, misal tempatnya di kampus. Terus kalau misal kita mengundang band ini yang cocok untuk culture kampus ini apa? Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau bikin acara pengajian atau mungkin acara-acara yang sifatnya ini kita mengundang dari pemerintah, nah itu kita tentukan dulu temanya. Nah, seperti itu. Kita tentukan bagaimana, di mana, dan seperti itu. Terus yang terakhir, jadi how, itu adalah bagaimana cara melaksanakannya. Nah, di situ nanti akan kita perjelas di kemudian. Ya. Jadi, itu adalah prinsip pengelolaan event yang disebutkan sebagai 5W dan 1H. Terus kemudian macam-macam event. Jadi macam-macam event yang tadi mungkin sempat disebutkan oleh moderator bahwa di situ saya sendiri juga memprovide beberapa event yang kita tidak hanya fokus di satu. Ya. Jadi akan saya sebutkan beberapa macam event dan mungkin juga ada yang lain. Akan saya sebutkan beberapa aja. Yaitu yang pertama adalah entertainment. Entertainment biasanya ini mungkin lebih ke arah segmen musik, hiburan, dan segala macam. Terus kemudian agency. Agency di sini kita provide, jadi agency ini ada beberapa. Ada agency SPG yang mungkin kita provide untuk produk-produk tertentu, untuk activity direct sales atau activity promo ya, terkait usher sebagai penerima tamu atau segala macam, atau sebagai female presenter dan lain-lain. Terus kemudian ada wedding and birthday party. Wedding and birthday party ini juga salah satu fokus event organizer juga. Jadi pesta pernikahan yang biasanya mungkin teman-teman biasanya kalau EO baru ya biasanya diawali dari teman-teman
yang pengen ini kita ngebantu atau seperti apa. Nah, terus akhirnya dari situ tahapan-tahapan akan muncul. Ya. Dan juga birthday party. Terus kemudian ada brand activation. Nah, di situ brand activation ini berkaitan dengan request dari klien kita. Ya. Jadi di situ nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada community event. Community event ini ada komunitas band, ada komunitas sholawat, ada komunitas motor, ada komunitas mobil, dan lain-lain. Terus kemudian gathering. Ya. Jadi gathering ini biasanya employee, jadi biasanya mereka ada liburan tertentu kemana, atau mungkin ada program meeting atau seperti apa tertentu yang ditujukan di satu tempat, biasanya di hotel, atau biasanya kalau yang sering saya laksanakan biasanya di Bali. Jadi mereka gathering untuk acara sosialisasi sekaligus liburan, biasanya seperti itu. Nah, di sini saya akan kupas sedikit ya terkait macam-macam bentuk event organizer. Ya. Untuk entertainment di sini biasanya kita ada event musik, ya, musik kesenian daerah, terus kemudian konser ya, lebih ke arah pagelaran ya, kita biasanya menyebutnya seperti itu, show. Nah, di sini ini yang paling diminati oleh teman-teman pemula, karena kadang dari teman-teman itu melihat, khususnya dari teman-teman mahasiswa, itu untuk event-event entertainment ini adalah satu prestis yang sangat membanggakan apabila mereka sudah menyelenggarakan dengan baik. Nah, di sini event entertainment ini mencakup banyak hal. Jadi biasanya kalau di masa SMA itu ada disnatalis, nah, di situ. Jadi di situ ada stage, terus ada nanti biasanya ada open booth, terus biasanya nanti ada gimmick-gimmick yang lain ya, yang disuguhkan untuk ini. Dan ini event satu momen, di mana event yang biasanya berjalan hanya 1 sampai 1 minggu, ya, secara berurutan dengan konsep yang berbeda-beda, itu yang membutuhkan banyak banget manpower. Ya. Dari sisi stage, itu nanti juga ada stage manager, terus kemudian ada LO untuk masing-masing talent yang akan kita ini, terus kemudian ada runner, ada helper, terus di sisi yang lain ada tim konsumsi, ada tim SPG untuk direct sale dan segala macam, terus ada humas ya, untuk CRO yang nanti akan menghandle untuk, biasanya kalau kita event di kampus itu biasanya kan di situ akan ada booth-booth yang diisi oleh beberapa sponsor. Nah, terus kemudian agency ya. Agency di sini ada yang pertama, mungkin saya menyebutkan dulu untuk agensi SPG. SPG di sini biasanya ada request dari klien. Jadi mungkin ada perusahaan rokok yang biasa mungkin teman-teman lihat seliweran SPG-nya keliling-keliling sambil bawa mobil, terus di situ ada tim leadernya yang menawarkan beberapa produk yang mereka bawa dengan seefisien mungkin. Ya. Baik dari waktu, dengan cara mereka meyakinkan ke konsumen dan segala macam. Terus yang kemudian ada agensi talent. Jadi agensi talent di sini ada band, ada DJ, ada mungkin tokoh ulama atau mungkin tokoh pembawa acara dan segala macam, MC dan lain-lain. Jadi di beberapa kota besar itu agensi talent di sini sangat dibutuhkan karena tidak semua klien itu bisa kontak secara langsung ke masing-masing talent tersebut. Ya. Jadi kadang kita juga perlu provide yang seperti itu. Terus kemudian ada agency modeling. Nah, ini juga salah satu bentuk service dari event organizer. Kadang kita ada klien dari butik atau mungkin dari brand-brand tertentu ya. Jadi mungkin dari sepatu, endorse ya, mungkin kalau
di sosial media menyebutnya semacam endorse. Nah, di situ kita bisa provide untuk model, kita bisa provide untuk asernya. Jadi seperti itu. Atau mungkin nanti bisa menjadi penerima tamu di setiap acara. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadir di satu acara, di situ kita melihat penerima tamu itu semua mungkin tingginya sama. Terus dari sisi good looking juga enak dilihat. Terus bahasanya sopan. Nah, seperti itu kita fokusnya lebih ke situ. Ya, untuk agensi. Jadi kita lebih training attitude, tentang etika dan segala macam. Terus kemudian wedding and birthday. Ya, wedding and birthday ini lebih banyak kesamaan. Ya, makanya ini saya gabung jadi satu. Karena kalau orang biasa ngerjakan wedding, mereka ngerjakan birthday party, itu properti yang mereka gunakan hampir sama. Jadi ini saya gabung penjelasannya. Jadi kayak wedding, ya, wedding itu dimulai dari penyediaan kuade ya kalau orang bahasa Jawa bilang. Nah itu kalau bahasa kerennya decoration. Nah, terus nanti dari mini stage segala macam, terus pranoto coro kalau orang Jawa, terus kalau untuk western itu nanti juga ada penyediaannya. Terus kalau terus kemudian untuk dari beberapa properti yang lain kayak booth, ya tenda kayak gitu-gitu, dekorasi macam-macam, foto booth, terus welcome kit dan segala macam di situ. Jadi ini ada divisi sendiri-sendiri. Nah, mungkin nanti apabila ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih detail akan saya jawab di sesi Q&A. Terus kemudian brand activation. Brand activation di sini itu lebih sering yang saya fokuskan. Jadi karena di sini hidup event organizer itu mungkin kalau dari teman-teman di mata orang awam itu entertainment itu menjadi fokus bagi satu event organizer. Ya. Kalau dari pelaku bisnis event organizer seperti kami, di situ biasanya kita lebih fokus ke brand activation. Ya. Karena di brand activation ini nanti akan mencakup semua hal. Nah, seperti itu. Jadi brand activation di situ nanti ada kegiatan-kegiatan promosi yang akan saling menunjang, di mana itu yang paling penting di saat kita membuat konsep. Biasanya ada beberapa perusahaan yang memang mereka sudah punya draft. Mereka sudah punya draft untuk program per kuartal atau per tahun. Biasanya seperti itu. Diawali dengan tahun pertama, biasanya mereka start di bulan akhir Januari atau mungkin Februari. Nah, di situ mereka ada beberapa rentetan yang akan saling berkesinambungan. Ya. Jadi berkesinambungan. Dalam artian mulai event kecil, mulai dari event yang biasanya diselenggarakan, mulai dari brand awareness ya, biasanya lewat SPG, dia keliling, flyering, dia pengenalan produk baru yang mereka ini, atau dia nge-push jadi awareness ke audiens secara langsung, terus kemudian itu nanti disupport dengan iklan di TV, dengan iklan di baliho, dengan di media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Terus kemudian dari situ kita provide kembali untuk event yang skala mikro. Ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah jalan, atau mungkin jadi runner, atau mungkin pernah jadi eksekutor secara langsung untuk event tersebut. Jadi ada setelah tahapan pertama di brand awareness ini dengan didukung sama materi publikasi yang lain-lain, itu mereka akan berusaha melanjutkan. Jadi konsep selanjutnya itu adalah dengan skala mikro, event skala mikro. Event skala mikro ini biasanya penempatannya di daerah-daerah yang ditunjuk. Jadi seperti itu. Terus kemudian setelah event mikro ini, masuklah ke event small. Ya. Event small di sini biasanya tingkat kecamatan. Kalau tadi mikro biasanya itu lebih ke kelurahan-kelurahan atau desa tertentu. Jadi penyebaran lebih besar dari SPG activation tadi. Terus kemudian dari small di situ
ada lagi event dengan tahapan namanya medium event. Medium event di sini sudah berubah dari tujuan yang semula adalah brand awareness, di sini dirubah menjadi brand image. Tujuannya seperti itu. Karena mungkin brand yang sudah dibawa dari mulai skala SPG awareness tadi, SPG mobile, terus kemudian dari mikro, itu berarti produk di situ sudah berjalan. Produk yang ditawarkan di situ sudah berjalan, mereka sudah sedikit banyak mengenal brand yang akan kita bawa, disitulah kita akan memberikan satu event medium. Biasanya event medium ini sebagai reward, biasanya seperti itu. Reward atas daerah yang mempunyai pencapaian target penjualan tertentu. Jadi kalau di brand itu seperti itu. Nah, terus kemudian dari medium event itu biasanya kita kalau misal kita ngomong lagi, jadi medium event ini kalau tadi yang skala mikro di situ ada SPG ya, berarti kan berkaitan dengan agensi, ya. Berkaitan dengan agensi SPG di situ yang berkecimpung, yang harus kita provide juga, gitu kan. Terus yang kedua acara mikro itu biasanya berupa elektron keliling, atau kalau mungkin di otomotif itu biasanya servis gratis atau ganti oli gratis seperti itu, atau buka open booth di depan kelurahan dengan kita bagi voucher atau seperti apa, atau mungkin kita stay di toko, kita bikin promo-promo tertentu, itu banyak banget macamnya. Nah terus kemudian di skala small event ini sudah menginjak ke sesi entertain yang tadi di atas saya sebutkan. Jadi sisi entertain di sini biasanya kita bikin satu hiburan, mengumpulkan massa di mana tingkat kecamatan, orang-orang yang sudah dari event mikro tadi itu kita grab untuk datang di event small. Nah, biasanya seperti itu. Nah, event small biasanya kita pakai talent dengan skala lokal. Jadi kalau misal kita pakai band, ya berarti kita ambil band-band skala lokal. Atau biasanya skala Karsdenan seperti itu. Jadi yang lagi ngehit kita pemilihan bandnya segala macam. Terus kemudian ada MC yang nantinya akan nge-push lagi untuk ini dan segala macam. Biasanya bentuknya nanti ada macam-macam. Nah, terus kemudian kalau event-event yang tadi saya sebutkan sudah berhasil, di situ akan ada event medium. Nah, medium event ini biasanya diselenggarakan di satu kota yang pencapaian ininya bagus, atau mungkin juga belum bagus, ini juga bisa tetap kita selenggarakan event medium. Ini gunanya, tujuannya untuk mengetahui bagaimana sebesar apa crowd atau animo masyarakat tentang event-event yang sudah kita selenggarakan kemarin, efektivitas segala macam. Jadi seperti itu. Terus kemudian biasanya ini eventnya kalau kita ambil artis ya, biasanya di situ ada artis itu ada grade A, B, C. Biasanya kita pakai artis dengan skala C. Ya. Jadi kalaupun nanti kita ambil yang grade B atau grade A, biasanya hanya satu artis. Jadi hanya sebagai big session, terus kemudian di openingnya kita pakai band lokal atau dan lain-lain. Ya, mungkin teman-teman sebagian juga sudah paham. Terus kemudian setelah momen event medium ini dianggap efektif dengan mendatangkan massa yang cukup banyak dengan audiens segala macam, yaitu kemudian kita akan create big event namanya. Jadi big event itu big bang. Jadi biasanya big event itu di satu kota itu biasanya 1 tahun sekali. Jadi biasanya seperti itu. Atau mungkin di satu Karsdenan. Jadi tergantung bentuk brand activation dari klien kita tersebut. Jadi dia menentukan untuk skala event nasional, skala event lokal, skala event regional, dan segala macam. Biasanya mereka udah ada program sendiri-sendiri. Tergantung dari kita mau masuk, kita sebagai eksekutor, ya, sebagai pelaksana, itu kita mampunya semana nih. Gitu. Jadi, nah nanti akan saya jelaskan di belakang untuk yang teknis-teknis dan lain-lain. Nah terus kemudian, setelah big event, kita akan evaluasi, ya, seperti itu. Terus kemudian untuk bentuk event yang lain, itu masih ada community. Community, ada event-event komunitas. Event-event komunitas tuh yang lagi rame biasanya belakangan ini, komunitas sholawat. Ya. Komunitas sholawat, itu
mendatangkan penceramah siapa, biasanya seperti itu. Kiai siapa, ustadz siapa, biasanya seperti itu. Terus kemudian ada komunitas mobil. Biasanya mereka ada grup-grup komunitas tertentu di mana mereka ada activity namanya anniversary atau kopdar gabungan atau mungkin kopdar biasa. Jadi di situ. Terus komunitas musik biasanya dia bikinnya ngejam bareng ya. Kalau kemarin di Kediri kita baru melaksanakan namanya Rock Heroes. Jadi ada komunitas rock yang alhamdulillah di Kediri itu secara dari tahun ke tahun itu kita masih selalu aktif. Itu. Terus kemudian ada komunitas motor. Nah, ini mungkin yang sering banyak dijumpai juga. Itu. Nah, di sini ada beberapa macam-macam dari sudut pandang cara bagaimana kita membuat satu konsep pelaksanaan kegiatan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah event gathering. Ya. Event gathering di sini biasanya employee gathering, biasanya seminar atau dan lain-lain. Ini biasanya digabung dalam satu. Kalau mungkin secara bahasa pendidikannya disebut MICE, biasanya seperti itu. Jadi event gathering di sini biasanya ada satu misal fakultasnya, kita ambil contoh yang di kampus. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa ini bisa melihat peluang di sini. Jadi di kampus misal ada fakultas ekonomi, misalnya gitu. Fakultas ekonomi ini mau ada gathering kemana? Nah, misalnya liburan ke Bali misalnya gitu. Nah, di situ kita sebagai event organizer kita menyiapkan mulai dari akomodasi, dari bis, makan, terus kemudian hotel, nanti menginapnya di mana, terus untuk kegiatan waktu di hotel biasanya nanti di ballroom atau mungkin di restonya kayak gitu, kita bikin satu event-event ini sosialisasi program yang mau kita inikan. Nah, terus habis itu biasanya dilanjut sama liburan, sama mengenal wisata dan lain-lain. Biasanya gathering biasanya dipaket seperti itu. Jadi lebih di situ kayak agency tour and travel ya. Di situ. Terus kemudian ada seminar, talk show, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada bermacam-macam event service yang bisa kita provide di situ. Terus kemudian di ranah berikutnya yaitu media pemasaran. Media pemasaran di sini mungkin teman-teman juga sudah mulai paham ya. Dari media pemasaran di situ dibagi menjadi above the line dan below the line. Ya. Ini mungkin kalau kita di kota kecil atau mungkin di ini kurang begitu sering disinggung untuk istilahnya, tapi biasanya udah pada banyak tahu. Cuman kalau kita bermain di skup skala regional atau skala nasional itu bahasanya ini lebih sering disebut jadi above the line sama below the line. Jadi above the line di sini biasanya berupa iklan-iklan di media cetak, elektronik. Nah, ini untuk sebagai sarana penunjang sebuah event. Terus below the line di sini adalah bentuk fisik dari apa yang kita ini. Jadi below the line di situ biasanya berupa flyer, poster, spanduk, baliho, billboard kayak gitu. Nah, seperti itu yang below the line. Nah, itu biasanya kita provide dalam bentuk advertise ya. Biasanya di HO kita menyebutnya seperti itu, advertising. Penyedia jasa untuk below the line. Terus untuk sistem kerja sendiri. Jadi untuk dalam membuat satu event organizer, itu kita nggak bisa bekerja sendirian. Ya. Jadi sering yang dilakukan oleh teman-teman saya yang di era zaman dulu, itu kadang di saat kita sudah ngerasa bahwa kita mampu untuk sendiri, itu kadang kita selalu mengupayakan pekerjaan itu dengan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Padahal yang namanya event organizer itu adalah grup. Ya. Jadi event organizer itu adalah sekumpulan orang di mana
sekumpulan orang profesional di situ bergabung menjadi satu, bekerja sesuai job desk-nya masing-masing, keahlian masing-masing, dan kemudian untuk melaksanakan satu tugas yang profesional. Karena bedanya kadang, contoh nih, kita kembali lagi ke wedding tadi. Kayak wedding, orang mikirnya wedding gitu-gitu aja. Biasanya kan orang untuk menghemat biaya kan pikirnya begitu. Tinggal pesen terop, tinggal pesen kuade, tinggal pesen meja kursi, makanan pesen di catering, udah gitu kan. Pak AS, atau Coro segala macam itu tinggal kita hire. Nah terus yang ngelola acara ini siapa? Nah itu loh kadang yang mereka kadang nggak bisa mikir di situnya. Nah, jadi disitulah tugas kita. Jadi tugas kita memastikan bahwa jika kita dihadapkan pada satu pekerjaan seperti wedding, seperti itu, kita akan mengelola lebih profesional. Mulai dari persiapan, dari pengumpulan vendor, segala macam seperti itu. Dan kita akan lebih efektif di situ. Padahal selisihnya kalau dibanding mereka kerjakan sendiri dengan resiko, ada momen di mana bahasa Jawanya morat-marit ya, berantakan. Nah itu di situ mereka nggak akan bisa ngulangin event itu lagi. Kekecewaan tamu yang datang atau mungkin kekecewaan dari mempelai sendiri atau mungkin dari pihak keluarga itu juga nggak bisa diulangi gitu, nggak bisa di ini. Nah, cuman kadang mereka menggampangkan ya seperti ini. Itu fungsi kita adalah di situ. Nah di situ. Terus kemudian kita masuk ke lini sistem kerja sebagai group event organizer ya istilahnya gitu. Karena di sini kita sebut sebagai panitia. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penyandang dana. Funding istilahnya. Funding ini dibagi menjadi dua hal. Jadi yang satu itu adalah sponsor. Ini yang biasa kita sebut sebagai klien. Jadi ada beberapa event yang dilaksanakan full menggunakan budget dari sponsor. Terus kemudian ada beberapa event yang biasa disebut sebagai event promotor. Nah, event promotor ini biasanya kita membutuhkan penyandang dana personal. Jadi biasanya dari satu EO itu sudah punya stok dana nandon. Jadi dana ngendon itu harus ada. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pelaksana. Tim. Jadi yang dimaksud di pelaksana ini adalah tim yang akan melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi di sini ada beberapa aspek. Ada beberapa tim yang sangat kompeten di situ. Jadi mulai tim produksi, tim state, ya. Terus habis itu tim direct sale, tim konsumsi, terus tim permit. Ya. Biasanya dibedakan seperti itu. Nah itu nanti di bawahnya akan ada divisi-divisi lain yang akan menunjang juga. Jadi misal tim konsumsi dia ada berapa orang. Di bawahnya itu ada runner, ada helper, terus nanti ada mungkin kalau di wedding itu ada pramusaji, waiters, kayak gitu-gitu. Yang kita tugasnya mengawasi setup untuk menu dan lain-lain. Nah, terus kemudian kalau di event entertain di situ ada juga tim konsumsi di sini juga memprovide untuk makan siang, makan malam untuk tim produksi segala macam, talent untuk konsumsinya, untuk ini. Jadi biasanya tim konsumsi ini disebut sebagai tim akomodasi. Dia menghandle sekaligus sebagai tim yang memprovide hotel dan segala macam. Biasanya seperti itu. Terus kemudian ada lagi tim show. Namanya biasanya kita sebut sebagai show management. Show management di sini itu dia memikirkan, dia khusus untuk memikirkan fokus pada berlangsungnya acara. Ya, di situ. Jadi mulai ada state manager, terus yang bagian bikin rundown, itu biasanya nanti dikombin sama tim ini.
Terus ada apa ya? Namanya show director. Biasanya itu tempatnya di FOH biasanya. Jadi dia yang pegang kuasa untuk mengakomodir teman-teman yang ada di state untuk memastikan bahwa rundown ini berjalan, dan dia memastikan bahwa acara yang dia suguhkan ini nggak garing. Jadi harus ada rentetan di mana orang itu akan selalu merasa nggak jenuh di situ. Jadi nonton, misal taruhlah kita bikin konser. Kita bikin konser dengan 3 artis sekaligus dengan grade B dan A misalnya kayak gitu. Terus dengan band opening dari band terbaik di situ di kota atau di Karisdenan itu sebagai band opening misalnya. Nah, biar mereka nggak boring, biar mereka nggak ngerasa bahwa ini segala sesuatu yang mereka audien ini nanti itu tim show lah yang akan memikirkan bagaimana itu nanti akan berjalan. Itu namanya show management. Nah, itu. Terus dari sisi tim permit namanya, tim perizinan. Di sini ada yang bagian dia ngurus izin mulai dari lini sewa tempat, terus HO. Ya. Jadi mungkin kayak ada beberapa event yang memerlukan HO seperti di RT RW kayak gitu. Apakah event ini boleh diselenggarakan atau enggak di sini. Terus nanti di lini tingkat kepala desa, kecamatan dan lain-lain. Nah, di sini akan di backup oleh tim permit ya, sebagai tim perizinan. Nah, itu. Tim perizinan di sini dia nge-handle mulai dari kalau kita bikin satu event medium atau event big event ya. Biasanya kita perizinan itu dimulai dari lini bawah, dari mulai RT RW, Karang Taruna mungkin seperti itu. Terus kepala desa, kecamatan, Koramil, Polsek. Terus nanti setelah dari situ rentetannya naik lagi ke Polres. Kalau kita eventnya skala event nasional berarti harus ke Polda untuk minta rekom dari Polda segala macam. Nah, seperti itu. Ini di backup oleh tim yang namanya tim permit. Nah, itu. Terus yang terakhir di sini yang paling sakral tapi kadang kurang bisa dilihat sama teman-temannya, itu adalah tim produksi. Tim produksi ini dia menghandle beberapa option ya, beberapa materi. Biasanya mereka loading H-3, H-4 atau mungkin H-2, itu tergantung materi yang mereka siapkan. Ya, tim produksi ini melibatkan beberapa vendor terkait. Biasanya ada stage, ada sound, ada lighting, terus kemudian genset, terus kemudian ada lagi booth, tenda, ya mungkin sewa tenda segala macam, terus dekorasi, foto booth, welcome gate, barricade, pembatas segala macam. Nah di situ. Nah itu tim produksi. Nah, keindahan sebuah event, keindahan sebuah penyajian. Jadi kadang kita simalakamannya di saat kita sebagai project officer, di saat kita sebagai project officer, kita di situ membuat satu event dengan konsep yang bagus, dengan visualisasi yang sudah kita suguhkan kepada mereka, kepada klien. Jadi model welcome gate nanti seperti ini, foto booth-nya seperti ini, terus kemudian stage-nya konsepnya seperti ini. Kita gambarkan mungkin pakai beberapa aplikasi desain grafis, ya. Nah di situ, terus ternyata tim dari produksi kita nggak mumpuni untuk menerjemahkan yang seperti itu. Nah, hasilnya nggak maksimal. Nah, itu yang nanti akan jadi bumerang. Jadi tim produksi ini juga sangat penting untuk kesuksesan satu kegiatan. Cuman biasanya tim produksi ini agak dipandang sebelah mata. Gitu. Nah, terus kemudian, oke, waktu saya kayaknya tinggal sedikit ini. Nah, terus lanjut kita dalam menyelenggarakan sebuah event. Di situ tadi setelah pelaksana, di situ ada pengisi acara ya. Pengisi acara tadi ada pemilihan yang akan disebut saya sebutkan tadi di show director. Terus kemudian kita memperhatikan audiens. Jadi audiens ini dalam membuat satu konsep kegiatan, itu kita harus bisa melihat
siapa sih yang akan kita datangkan. Segmen seperti apa. Jadi biasanya klien itu membagi segmen itu A, B, C. Jadi ada segmen A itu biasanya yang kita sebut sebagai masyarakat kelas atas ya, atau berpendidikan biasanya seperti itu. Terus kalau B itu biasanya remaja, ya. Terus kalau C itu biasanya masyarakat umum. Ya, di situ. Jadi kalau segmen A itu biasanya kita bikin eventnya premium event. Jadi premium event biasanya di gedung, di ballroom, di pool, di ini macam-macam di situ. Terus kalau yang B itu biasanya kita kelompokkan. Jadi kayak event di klub malam, terus event di komunitas atau seperti apa segmen B. Nah, kalau yang segmen C ini biasanya kita bikin di lapangan outdoor segala macam. Nah itu. Nah ini untuk C sendiri itu ada beberapa option. Jadi ada beberapa target brand yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada beberapa misal brand, oh saya maunya nggak dangdut nih. Nah cuman padahal di area situ yang paling happening dangdut misalnya kayak gitu. Nah itu berarti brandnya ini nggak cocok nih Mbak di sini. Berarti kita cari di tempat lain nah misalnya kayak gitu. Jadi audien di sini biasanya kita survei dulu sebelum kita membuat satu konsep. Biasanya klien itu minta, aku kalau misal mau bikin event dangdut nih di sini kira-kira aman nggak ya misalnya gitu dari sisi keamanan, dari sisi audien jumlahnya ini maksudnya nanti bakal ada yang lihat atau enggak, di situ kita akan survei dulu. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang paling terakhir ini adalah pengamat. Ya, pengamat ini adalah biasanya itu wartawan. Biasanya ada wartawan, terus ada klien sendiri yang mereka sudah membiayai kegiatan kita, terus habis itu ada tim internal kita yang nanti akan tujuannya sebagai tim evaluasi. Nah, biasanya yang berlaku sebagai pengamat sekaligus event koordinator di sini biasanya adalah project officer. Di situ karena dia harus make sure memastikan bahwa apa yang dia presentkan kepada klien tersebut itu semua sudah di-provide dengan baik oleh tim yang lain. Jadi semua harus berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita presentasikan. Biasanya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir di sini adalah setelah event ini berlangsung, kita ada masuk di tahap evaluasi. Itu nanti akan biasanya ada meeting evaluasi. Kurang apa? Karena kita event juga harapannya kita continue untuk kelangsungan event kita yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin barangkali teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait teknis penyelenggaraan dan lain-lain, mungkin bisa di sesi Q&A ya, karena waktu saya mungkin tinggal 1 menit ya, atau mungkin udah habis ya. Nah, jadi sekian untuk pembahasan terkait event organizer. Mungkin nanti apabila ada yang masih pengen ini, bisa koordinasi dengan tim dari UKM Corps. Nanti atau mungkin selanjutnya bisa diteruskan ke saya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi Q&A. Barangkali ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau ditanyakan untuk dari penyelenggaraan kegiatan dan lain-lain. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih. Demikian materi yang sangat luar biasa dari Kak Fadoli Wakusuma tentang event organizer. Bisa beri aplaus untuk pemateri kita pada siang hari ini. Berikutnya masuk pada sesi tanya jawab. Untuk peserta yang berminat untuk mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand.
Kepada Saudara Tanzi Ilham, boleh mengajukan pertanyaannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzi Ilham, Prodi Perbankan Syariah. Izin bertanya, problem seperti apakah yang terjadi di saat I.O. dalam menyelenggarakan suatu acara dan bagaimanakah antisipasinya? Mungkin cukupkan sekian, terima kasih. Oke, baik moderator. Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, baik. Pertanyaannya mungkin bisa lebih spesifik ya. Jadi ini akan saya jawab secara umum aja dulu, karena problem apa yang sering terjadi dan bagaimana cara mengantisipasi. Jadi ini mungkin kita bikin satu sampel di mana satu event show ya, jadi konser. Biasanya problem yang sering terjadi di situ adalah miss antara dari tim produksi ke implementasi di lapangan yang sering muncul di situ biasanya. Karena kadang untuk penyelenggaraan ini event show itu kita menunggu beberapa logo dari sponsor dan lain-lain, terus kemudian mekanisme mereka akhirnya produksinya terlalu mepet dan lain-lain. Biasanya yang muncul akan seperti itu. Jadi lebih sering terkendala itu karena koordinator sponsorship di sini yang biasa menghandle untuk sponsorship di sini kurang cepat untuk meminta yang seperti itu. Itu problem pertama yang sering muncul. Terus kemudian yang kedua adalah faktor cuaca. Ya, faktor cuaca di sini biar kadang-kadang kan di tengah misal kita ada event yang di kampus, nah itu tiba-tiba hujan, nah seperti itu. Padahal kita eventnya outdoor. Jadi pas kebetulan kita nggak provide untuk booth atau ini segala macam. Nah di situ. Terus yang ketiga itu adalah force majeure. Kalau kita dikontrak, biasanya kalau kita ada MOU dengan klien untuk penyelenggaraan event, itu ada yang disebut force majeure, jadi bencana alam segala macam. Nah di situ untuk mengantisipasi beberapa hal tersebut, jadi untuk hal yang pertama itu kita pertegas lagi kepada tim-tim yang berada di lini sebagai eksekutor di situ. Itu mereka harus make sure kepada klien untuk materi dan segala macam ini sudah on plan, on schedule. Terus yang selanjutnya adalah terkait materi produksi. Materi produksi ini harus on time. Kadang kan ada orang loading state, itu biasanya mereka ngestimasi 1 hari kelar. Tapi ternyata hujan, mereka nggak bisa loading, biasanya kayak gitu. Nah itu kita minta mereka untuk datang H-2. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal ada kendala hujan segala macam, kita sudah antisipasi, jadi biar tidak ada kendala. Terus untuk talent, biasanya kendalanya kalau kita pakai artis nasional, itu biasanya pesawat ya, biasanya pesawat delay. Atau mungkin si talent ini 1 hari sebelumnya dia perform di kota lain, jadi ada kendala di transportasi dan segala macam. Nah, terus kalau talent yang sifatnya keagamaan, jadi yang mungkin sering saya jalankan di pondok atau di beberapa kegiatan keagamaan di pemerintahan, itu biasanya kita yang paling sulit itu dibanding ngundang dari artis nasional sekelas apapun ya, yang paling rumit sekelas apapun, itu yang paling rumit itu adalah ngundang kiai. Ya. Karena ngundang kiai itu secara protokoler, itu kita harus lebih intent ke mereka. Terus kadang-kadang kiai ini kadang tiba-tiba menjelang hari H, waduh aku nggak bisa datang. Nah itu yang perlu diantisipasi di situ. Nah solusinya memang tim yang sounding untuk ke kiai ini harus sering untuk berkomunikasi. Nah, biasanya seperti itu. Nah terus kemudian bencana alam. Kalau bencana alam ini semua tidak ada yang kita inginkan. Cuman di situ ada beberapa SOP yang harus kita siapkan untuk penanggulangan bencana alam. Jadi kalau kita mulai skala event medium, itu ada
SOP yang harus kita jalankan. Jadi di situ harus ada tim medis, biasanya ambulan. Terus kemudian ada tim damkar. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kebakaran. Terus di situ ada tim pengamanan. Kalau tim pengamanan ini sifatnya wajib untuk skala event mulai mikro sampai big event. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi pawang hujan. Nah, ini biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa, cuman klien itu meskipun kita nggak meyakini pawang hujan itu manjur atau enggak, tapi klien pasti minta, biasanya seperti itu. Karena itu salah satu SOP. Jadi seperti itu. Terus kendala yang paling buruk, yang mungkin juga pernah saya alami adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan MOU yang sudah kita sepakati. Beberapa klien di sini itu kadang mereka menjanjikan, Pak, ini nanti pembayaran akan dilaksanakan 1 minggu setelah hari H, atau mungkin H+1, atau mungkin setelah kegiatan. Cuman kadang, kalau mungkin di klien wedding atau di klien birthday, itu kita biasanya memperlakukan pembayaran di hari H sebelum kegiatan berlangsung, itu kita harus lunas. Karena kalau nggak gitu, biasanya BCA-nya ini, jadi bubuannya itu nggak cukup buat ngebayar kita gitu lah. Akhirnya mereka punya utang ke kita. Nah, itu biasanya problem-problem yang di wedding itu seperti itu. Terus kalau di birthday party kita bisa untuk hari H atau setelah acara baru dilunasi. Karena kalau birthday party itu lebih ke personality. Jadi mereka nggak ada ngandelin buuhan atau mungkin kado dari teman-temannya. Terus kalau untuk event yang sifatnya klien, ya, jadi baik rokok ataupun makanan, minuman, kayak gitu. Nah, itu biasanya ada termin yang molor, mungkin secara administratif kita ada yang kurang atau apa, mulai dari faktur pajak, penyiapannya dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita provide, kita antisipasi di situ. Jadi mungkin itu jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Fadoli atas jawaban dari pertanyaan, sungguh luar biasa. Bagi peserta bisa mengajukan pertanyaan kembali. Untuk Saudari Mika bisa mengajukan pertanyaannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ya. Ini Makinun mau tanya tentang apa sih yang harus dilakukan bagi seseorang atau kaum muda nih seperti kita untuk menekuni di bidang EO ini. Mungkin baru pertama terjun atau mungkin ingin mendirikan EO itu sendiri, Bapak. Oke, baik. Ya. Jadi kalau dari pengalaman dari beberapa teman-teman ya, ini langsung saya jawab aja, Mas. Jadi kalau biasanya yang sudah-sudah dari teman-teman, itu mereka kalau untuk tim awal, jadi istilahnya pemula, itu biasanya mereka bergabung dengan beberapa event-event organizer yang sudah ada. Di situ adalah sekolah termurah. Jadi untuk mempelajari bagaimana event itu berlangsung. Karena di situ kita bisa menimba ilmu apa saja. Jadi misal sampean maunya, saya mau fokus nih ke tim multimedia misalnya kayak gitu. Nah, di situ kalian cari EO yang mungkin berkecimpungnya di mereka lebih fokus ke multimedia, bergabung di situ. Bergabung di situ, mungkin menjadi helper pertama atau mungkin jadi runner atau mungkin bisa jadi PIC sesuai dengan kemampuan yang kalian punya. Di situ jangan malu-malu, jangan menanyakan bagaimana nanti kalian akan dibayar seberapa. Itu dibayar berapapun itu is okay. Yang penting kalian dapat ilmunya. Jadi tipsnya sih seperti itu. Terus yang kedua, kalau kalian ingin mendirikan sebuah event organizer, ini saya batasi dulu untuk event organizer yang dalam skup mana nih. Karena ada beberapa event organizer yang harus ada legalitas. Karena klien di sini membutuhkan badan hukum yang jelas. Biasanya seperti itu.
Ada yang event organizer, misalnya sifatnya di kampus. Nah, seperti itu. Jadi, cuman ini saya jawab secara umum aja ya. Jawab secara umum, di sini adalah klien yang butuh legalitas. Kenapa kita butuh legalitas? Karena klien ini nggak mau kalau misal taruhlah kita dikasih project nih. Nilai dari project itu taruhlah dalam satu kuartal adalah 5 miliar misalnya kayak gitu untuk beberapa event yang saya sebutkan tadi seperti mulai dari rendetan small, medium dan lain-lain. Nah, di situ yang harus kita siapkan adalah ADART dan susunan dari tim kita. Setelah kita membentuk satu ADART, terus kemudian kita akan datang ke notaris untuk validasi pembentukan SIUP. Nah, untuk awal, untuk teman-teman saya sarankan untuk membentuk satu usaha mikro, di mana dengan mungkin dalam bentuk CV ya, seperti yang saya bentuk. Jadi seperti saya ini, usaha saya ada beberapa CV. Jadi untuk ikut di beberapa tender. Nah, seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah legalitas ini terbentuk, barulah kita mengajukan ke perusahaan sebagai profil. Nah, profil itu kita dapat dari mana? Nah, profil itu kita dapat dari tim-tim kita yang sudah kita grab, kita gabungkan menjadi satu. Di sini mereka sudah punya pengalaman masing-masing. Misal tim produksi, mereka sebelumnya bekerja di mana? Terus misalnya tim show, mereka sebelumnya sudah pernah handle acara apa? Terus misalnya mereka tim permit. Nah, di situ itu bisa kita lampirkan di profil yang gitu. Terus kemudian kita sodorkan ke klien, atau kita mungkin kalau di kampus kita sodorkan ke dekan, ini Pak, saya punya tim yang bagus, yang insya Allah ini udah bisa menghandle untuk acara-acara yang akan diselenggarakan di kampus kita, misalnya kayak gitu. Nah, itu. Jadi kita pertama langkah awal yang harus kita siapkan adalah tim yang kompeten di situ. Jadi jangan sampai kita bikin satu event dengan coba-coba. Kalau kita bikin satu event dengan coba-coba itu is okay. Kalau itu didanai oleh kalian sendiri, juga kalian lihat sendiri. Taruhlah misal event sekelas, satu kelas atau mungkin satu angkatan atau gimana. Yang sifatnya itu tertutup dan kalian sendiri yang lihat. Jadi kalau berantakan nanti kalian juga yang diomel-omelin sama temannya. Itu. Tapi saya nggak rekomend ya untuk yang seperti itu. Jadi langkah awal yang paling murah, yang paling mudah adalah gabunglah ke satu event organizer di tempat terdekat. Jadi mungkin kalau di Malang bisa gabung ke si A, kalau di Pasuruan bisa ke si B, Surabaya. Nah, di situ. Nah, bagaimana cara mengenal mereka? Cukup datang aja ke beberapa event yang mereka selenggarakan. Di situ tanya, apa nggak butuh manpower, apa nggak ini. Biasanya seperti itu. Minimal ikut 1-2 kali event, kalian sudah punya wawasan di mana. Kadang kita mikirnya gini, wah kita bikin konser itu seru ya, misalnya gitu. Kita bikin konser itu seru. Tiap hari ketemu artis, enak ya jadi EO tiap hari ini ya. Pandangan orang umum kan pasti akan seperti itu karena mereka ngerasa kesulitan untuk ketemu dengan artis. Tapi kenyataan kita di lapangan sebagai tim eksekutor, itu kita ketemu artis tuh hampir udah nggak ada seneng-senengnya gitu. Karena kita udah fokus sama apa yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi kita cuman ketemu si artis ya kita say hello, mungkin cuman foto buat dokumentasi kita untuk profil nanti yang berikutnya. Itu biasanya dilakuin sama teman-teman. Nah itu, jadi ya hanya seperti itu. Selanjutnya ya cuman kita fokus kembali lagi pada job desk yang saat itu cukup ribet. Dan kalau kita ngomong capek, ya capeknya bukan main. Nah di situ itu yang perlu ini. Jadi mungkin itu barangkali ada yang kurang untuk jawaban saya. Ada Pak, ini sedikit apa ya? Ada korelasi pertanyaan di awal dengan pertanyaanku yang kedua ini Pak. Kenapa Bapak memilih jadi salah satu yang menekuni di bidang EO ini dan bagaimana pengalaman Bapak sebelumnya hingga sampai sukses lah saya bilang seperti itu Pak. Oh ya, baik. Jadi kalau secara histori ya. Jadi saya dulu waktu masih kuliah itu beberapa
ada kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan, ya, himpunan mahasiswa. Di situ saya bergabung untuk membantu sebagai helper. Awalnya seperti itu. Terus kemudian dari situ saya kenal dengan beberapa IO, ada teman-teman di kampus juga yang bekerja di EO tertentu. Di situ saya bergabung. Kemudian saya juga bekerja sebagai ini. Nah, terus kemudian saya kenal dengan teman-teman EO Jakarta. Kemudian saya diajak ke Jakarta untuk membantu mereka juga masuk ke tim mereka sebagai ini. Dan prosesnya itu bertahap untuk saya dianggap qualified atau tidak untuk menduduki posisi yang mereka inginkan. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Nah, terus kemudian di saat saya sudah merasa bahwa ilmu yang saya timba ini sudah cukup untuk saya bikin sendiri dengan saya harus membentuk beberapa tim di lapangan. Itu terus kebetulan memang yang memaksa saya untuk saya bikin sendiri itu awalnya memang dengan saya harus pulang, saya harus dipaksa pulang ke Kediri karena ibu saya pas saat itu sakit dan kebetulan bapak saya juga sudah meninggal, jadi saya harus nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Jadi nah itu akhirnya saya melihat peluang di sini di Kediri saya bisa bikin sendiri dengan mengumpulkan teman-teman yang punya histori sebagai event organizer. Jadi seperti itu. Lalu tantangan Bapak awal mendirikan, lalu bisa mengumpulkan banyak partisipan yang mengikuti EO Bapak itu bagaimana tantangan Bapak? Jadi awal tantangan yang kita ini tuh paling jelek ya, yang paling buruk itu adalah mereka melihat kita itu dengan meng-underestimate-kan kita ya. Jadi mereka ngerasa emang kamu bisa apa kan gitu. Meskipun kita sudah sodorin profil mungkin bisa kamu ambil dari eventnya siapa atau mungkin dari ininya siapa, kan bisa seperti itu kan. Terus apa yakin kalau kamu tak kasih satu event ini kamu bisa kerjakan dengan baik. Nah, itu kalau dengan klien ya. Nah, terus kalau kita dengan tim, yang mungkin saya harus taruhlah saya punya teman ini A B C D E F ya misalnya kayak gitu. Nah, itu saya ngebentuk dulu hanya beberapa orang. Jadi saya ngambil satu teman yang tugasnya sebagai tim kreatif. Tim kreatif di sini tuh tujuannya dia tiap hari itu mantengin acara TV. Ya, saya minta, ya meskipun dia udah punya basic pengalaman, tapi saya minta dia mantengin untuk acara TV. Yang paling mudah untuk belajar itu di situ. Acara TV, acara ini konser kayak gitu bisa dilihat semua. Kalau sekarang udah ada YouTube, kalau di zaman saya kan belum ada ya. Jadi pokoknya lihat TV aja udah kayak gitu. Nah, di situ kita banyak belajar. Jadi kalau orang lihat artisnya kalau di TV, kalau kita sebagai EO itu kita lihat bagaimana pengelolaan acara tersebut. Kok bisa ya? Bisa kayak gitu, nggak ada kesalahan. Dalam perpindahan slide, dalam perpindahan artis, itu kok bisa ya nggak kosong. MC-nya kok bisa ya masuknya kok pas. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kita nggak perlu belajar dengan kita langsung jadi eksekutor. Itu mungkin kita juga bisa belajar dari melihat eventnya orang lain. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kalau yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Terus selanjutnya tim produksi ya. Tim produksi. Di situ taruhlah kita ngomong kasarnya kalau kita baru event awal ya, kita golek tukang lah. Kita nyari teman yang bisa kita pasrahi untuk bikin satu properti. Karena setiap event itu kita pasti akan bikin properti. Nah, kadang yang dilakukan banyak EO yang lain ya selain kami, itu mereka selalu nyari tim eksternal untuk properti. Biasanya di-sub ke EO lain atau seperti apa. Nah, itu boleh. Tapi dengan catatan dia harus banyak belajar di situ. EO lain kok bisa ya bikin gini? Orangnya berapa ya? Kalau misal dia mau bikin ini, berapa orang yang berangkat? Kok bisa panggung ini bisa berdiri gimana? Gitu. Sampai kita punya modal untuk beli panggung sendiri misalnya kayak gitu. Kita punya gudang sendiri, kita bikin panggung sendiri. Nah, itu stepnya nggak langsung. Jadi
kita nggak melulu taruhlah, misal kita punya temen nih, kebetulan kaya-kaya nih, misal kita berlima kebetulan misal kaya-kaya udah punya modal, ayo kita beli sound, kita beli ini, jangan. Karena kita punya pun belum tentu kita bisa jual. Jadi kita startnya dulu dari EO dulu aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi tim produksi. Terus kemudian tim talent. Tim talent ini biasanya kita ngambilnya dari salah satu anak band. Kita manfaatin aja dulu kemampuan mereka. Kita ambil kemampuan mereka, kita maksimalkan. Ayolah awakmu, kamu kan cah band misalnya kan. Kamu kan arek band. Bisa ini. Nanti kamu yang koordinir. Kalau misal nanti show di sana, itu kamu tak pakai misalnya. Nah, dia nanti biasanya larinya akan jadi tim state manager biasanya kayak gitu. Karena dia lebih humble ke teman-teman sesama anak bandnya. Jadi karakternya udah paham. Nah, seperti itu. Nah, kalau tim show manajemen biasanya diambil dari tim kreatif itu tadi. Ya, seperti itu. Terus ada tim multimedia. Tim multimedia kalau yang di zaman sekarang ini kan paling penting ya. Karena apalagi semasa pandemi ini mereka yang paling banyak bekerja. Jadi bikin after movie, bikin teaser, bikin ini, kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu. Itu kita ambil aja. Pasti di antara teman-teman kalian itu ada yang punya kelebihan-kelebihan di situ. Nah, itu dikumpulin jadi satu, coba digali kemampuannya sejauh mana, di situ baru Samen bikin untuk satu event organizer. Jadi seperti itu. Pak, boleh tanya lagi ini? Kak moderator atau Kak Iwan? Ya, boleh. Oh, boleh. Aku tertarik di awal yang Bapak sampaikan di awal itu tentang show management. Ya. Nah, itu bagaimana dari sisi show management ini bisa mengundang guest star. Kadang kita pilih dalam event ini kita pilih band ini aja. Nah, itu bagaimana penilaian show management tentang guest star itu, Pak? Mereka melihat dari mana? Jadi begini, sudut pandang ya, berarti simpelnya namanya sudut pandang. Jadi kalau dari tim show management, ya, jadi kalau tim show management ini kan eksekutor. Ya. Kalau yang kita nanti ngundang artis ini siapa, terus nata ini itu kalau kita di tim preparation namanya tim kreatif. Ya, jadi creative development. Di sini kita nentukan artis yang akan kita ambil itu berdasarkan satu, artis ini lagi happening nggak? Itu acuannya biasanya seperti itu. Artis ini lagi happening nggak? Kalau kita undang ke sini, yang nonton bakal banyak nggak? Biasanya kan di situ. Terus yang kedua, artis itu kalau kita undang ke sini, bakal ada efek negatifnya nggak? Misal kalian ngedatengin artis dangdut atau apa kayak gitu. Nanti bakal tawuran nggak sih? Terus bakal ada orang yang mabuk-mabuk masuk kampus nggak sih? Atau masuk ke area event itu nggak sih? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus habis itu berapa jumlah audien yang bakal datang? Jadi pertimbangan di situ. Terus yang terakhir itu biasanya dari pihak klien. Jadi kan berarti sudut pandang yang kalian tanyakan di sini adalah jika kalian itu create satu event sendiri. Nah, kalau bagi event organizer yang sudah berjalan lama, kita akan lebih banyak memprovide satu event yang diminta oleh klien. Karena itu yang akan sifatnya kesinambungan dan berbau kontrak. Jadi gitu. Cuman kalau kalian mau create event dengan event promotor, nah itu berarti kalian harus mempertimbangkan itu. Kalian harus mempertimbangkan dari sudut di mana happening atau enggak, terus jumlah audiennya berapa, kira-kira nanti yang mau beli tiket ini berapa, biasanya gitu. Terus nanti bakal rusuh atau enggak. Terus kalau kita undang artis ini, biaya pengamanannya mahal atau enggak, produksinya seperti apa. Terus kemungkinan sponsor yang akan kita tawarkan di sini itu mereka mau atau enggak. Jadi kita akan berbicara tentang realita yang ada di sekitar kita untuk penyelenggaraan kegiatan itu. Soalnya kadang kita ngelihat, taruhlah misal kita lihat satu event di luar negeri di YouTube atau di apa. Mungkin sebutlah di situ ada
event DJ. Kalau di luar namanya Ultra Music Festival atau Dreamland kayak gitu. Nah, terus di Indonesia kemarin juga sudah sempat dibikin itu namanya DWP ya, Jakarta Warehouse Project. Nah, terus tiba-tiba kalian pengen, wah aku pengen nih, aku pengen bikin di Gondang Legi nih, misalnya kayak gitu. Atau aku pengen bikin di Kepanjen. Tapi eventnya kayak DWP, eventnya kayak Ultra, eventnya DJ ya kayak gitu. Nah, kalian melihatnya kan itu rame kan. Terus kadang kalian melihat hanya sebagai kacamata kecil di mana teman-teman kalian itu party lover misalnya kayak gitu. Merasa bahwa nanti pasti temanku datang. Nah, tapi seberapa besar orang yang akan datang ke acara itu jika diselenggarakannya di ini atau mungkin di Rampal misalnya kayak gitu. Nah, ini berapa besar yang akan datang? Apakah ini efektif ataukah ada kemungkinan lain? Kalau sama kita datengin Noah, penontonnya banyak mana ya? Atau kita mau datengin Via Valen, penontonnya banyak mana ya? Nah, itu yang harus pertimbangannya pemilihan artis seperti itu. Jadi gitu. Makasih ya, Pak. Oh iya, siap. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak Fadoli atas materi dan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta pada kegiatan kita kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada kegiatan kali ini. Event organizer atau bisa dikatakan sebagai penyelenggara acara memiliki banyak bidang di dalamnya. Event organizer ada yang berkecimpung di dunia entertainment, agency, wedding and birthday party, catering, seminar and talk show, dan sebagainya. Dalam event organizer perlu diadakan pembagian tugas untuk melakukan tugas dengan profesional, seperti contoh penyandang dana, pelaksana, perizinan, produksi, pengisi acara, pengamat, dan pada akhirnya nanti akan dilaksanakan evaluasi dalam kegiatan meeting evaluasi. Dalam event organizer banyak sekali halangan-halangan yang perlu diantisipasi. Contohnya seperti miskomunikasi antara tim produksi dan implementasi lapangan, faktor cuaca, dan juga dari pihak talent. Antisipasi tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan juga petugas tim lapangan harus memberikan materi produksi secara on time dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, sesungguhnya kekurangan berasal dari diri saya pribadi dan kebaikan yang kita dapat pada hari ini sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Demikianlah tadi acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh peserta agar dapat mengisi presensi pada kegiatan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mensponsori acara pada kali ini, yakni Toko Kaineli, Kamsia Boba Batu, dan didukung oleh Mahasiswa Ngalam, Malang Media, Masa Kuliah, Info Unisma, Event Malang, Himrap Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan BEM Universitas Islam Malang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikianlah tadi acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita, Pak Fadoli Iwa Kusuma. Terima kasih banyak telah mengisi acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di National Talk Show Series kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, sebelum keluar kita foto terlebih dahulu.
Saya mohon kepada teman-teman untuk meng-on-kan kamera. Terima kasih. Nah, baik, saya hitung ya untuk teman-teman. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih untuk pemateri hari ini. Ya, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di series yang kedua. Terima kasih Kak Fadoli. Itu acara public speaking yang akan disampaikan oleh Mbak Maya. Terima kasih. Sama-sama.